Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-fatihil alim, alladhi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim, wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Jamiah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Maka di tahun baru Islam ini, marilah kita bersemangat untuk mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan syariat yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu. Di dalam kitab Al-Bayanul Qawim karangan Syekh Ali Jum'ah, beliau membahas laula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallahul khalqa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan makhluk. Bahwasanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Maulidnya menukil hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, akhraja Abdur Razzaq bisanadihi an Jabir Abdullahi Ansari radhiyallahu anhu maqal, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Wahai Rasulullah, kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang diciptakan adalah nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kitab ini, di kitab Syekh Ali Jum'ah menukil satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia dan jin diciptakan karena adanya ibadah. Dan adanya ibadah disebabkan dibawa atau diemban oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikatakan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan fi kitab Siratul Nabawiyah, annallaha ta'ala lamma khalaqa Adam alaihi salam alhamahullahu an qala ya rabbi lima kanaitani aba Muhammad. Qala Allah ta'ala ya Adam irfa' ra'sak, farafa'a ra'sahu fara'a nura Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suradikal arsh. Qala ya rabbi ma hadan nur.
Qala hadza nur min dzurriyyatik ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad laulahu ma khalaqtuk wala khalaqtu sama'an wala ardon. Bahwasanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengilhamkan Nabi Adam sehingga ia mengucapkan kepada Allah, Allah, wahai Tuhanku, mengapa engkau menjuluki aku Aba Muhammad? Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, irfa ra'sak. Wahai Nabi Adam, wahai Adam, tengadahkan kepalamu ke atas. Maka Nabi Adam pun mengangkat kepalanya, fara'a nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suradikal arsh. Ketika Nabi Adam menengadahkan kepalanya, Nabi Adam melihat di sekitar arsh ada cahaya dari keturunannya. Maka Nabi Adam mengatakan, "Ma hadzal nur? Cahaya siapa ini, wahai Allah?" Qala, "Hadza nur min dzurriyyatik." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah cahaya dari keturunanmu. Di langit namanya terkenal dengan Ahmad, dan di bumi terkenal dengan Nabi Muhammad. Laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuk. Allah tidak akan menciptakan engkau, wahai Adam. Wala khalaqtu sama'an wala ardon. Dan Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu bersanding kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada perkataan yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fi kitabi Al-Hawi lil Fatawi wa Syekh Ahmad Zaini Dahlan fi kitab Siratun Nabawiyah, bahwasanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, anna Adam alaihi salam ra'a maktuban ala sakil arsh, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam melihat sebuah tulisan ketika ia melihat di sekitar arsh, min qasrin wa ala kulli maudin fil jannah, dan melihat di sekitar surga, min qasrin wa ghurfatin wa nuhurul hurul aini wa waraqi syajarat tuba wa waraqi sidratul muntaha wa atrafil hujubi wa baina a'yunil malaikati isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi suradikal arsh makrunan bi ismillahi ta'ala wa huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tatkala ia tinggal di dalam surga, ia melihat di sekitar tempat-tempat di surga. Dia melihat ada tulisan di leher bidadari. Ia melihat tulisan di pohon Tubah, di pohon Sidratul Muntaha, dan di ujung-ujung sekitar tempat di surga. Wa baina a'yunil malaikah, dan di antara kedua mata malaikat, isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makrunan, yang berdampingan dengan nama Allah, wa huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik di dalam kitab Asy-Syifa Bitta'rif Hukukil Mustafa, di sini ada perkataan qala Qatadah rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyebutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Falaisa khatib
wala musyahadun wala sahibus salah. Tidaklah orang yang khutbah dan seseorang musyahadah, orang yang bersaksi atau seseorang yang masuk Islam, wassalah, dan juga orang yang salat, terkecuali yaqulu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkecuali ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ma'asyiral hadirin, dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang selalu mengaitkan nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an menyebutkan wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Aminu billah wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sandingan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di momen menyambut tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah ini, mari kita bersemangat untuk mensyiarkan agama, ajaran, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang dai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki tanggung jawab yang diemban. Maka sampaikanlah walau satu ayat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka sepatutnya bagi kita yang mengemban sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, hendaklah kita selalu menyampaikan kebaikan, mengajak kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang telah kita bahas adalah untuk menarik rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat sangat mencintai sebelum mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, mereka telah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan mereka adalah karena kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita berada di zaman ini dan kita harus mengikuti sosok ulama warasatul anbiya yang dia mewariskan dari nasab, mewariskan dari keilmuan, mewariskan dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita ikuti. Karena sekarang kita membutuhkan seorang dai yang mengajak bukan kepada golongan, bukan kepada dirinya, bukan kepada satu kelompok, akan tetapi mengajak kepada jalur yang telah diajarkan oleh para salafun saleh. Ilmu, adab, akhlak, inilah ikhlas, wara, inilah yang diajarkan para salafun saleh, para guru-guru kita, para habaib kita yang mereka berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita kenal almarhum Habibana Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Beliau memiliki majelis, yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena di dalam majelis tersebut memang selalu dibahas tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya, begitu bersemangatnya Al-Habib Munzir. Dahulu pertama kali ia membangun majelis tersebut, ia mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ia mengundang orang-orang yang ada di pinggir jalan, pengamen, bahkan orang-orang yang sering mabuk-mabukan. Beliau turun sendiri untuk mengajaknya. Begitu bersemangatnya beliau untuk mengajak umat baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mengenal Allah, untuk mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mengemban sebagai dai, yang mengemban sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita untuk mencintai, untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan kecintaan yang ada di hatinya, ia akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Otomatis ketika dia cinta, dia akan mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Islam 1446 Hijriah ini semangat kita semakin bertambah untuk melanjutkan estafet baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-Fakir Ahmad Doni mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.